Adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai ibadah sekolah minggu hari ini, ayo siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan jangan ribut. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Yesus Raja Damai. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, ya. Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, ya. Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Telah lahir di hatiku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dengan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ke-10. Kita akan mendengarkan dari satu orang anak sekolah minggu yang mengucapkannya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dengan lagu Yesus Ku Panggil. Dengan penuh semangat ya. Yesus ku
Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan anugerah yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau masih menyertai kami, melindungi kami, dan membimbing kami Tuhan, memberikan sukacita kepada kami. Sehingga saat ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Dibuka semua adik-adik kitabnya? Oke, saya membaca. Iya, coba adik ya baca ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 3. Hari Minggu kakak sekolah minggu dan teman-teman. Pagi ini saya akan membacakan ayat Alkitab dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Terima kasih, shalom. Oke, terima kasih adik. Nah, adik-adik, Amang mau nanya dulu nih. Bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik baru melakukan atau baru selesai melakukan kesalahan, perbuatan yang salah? Pasti gak enak ya, pasti ketakutan ya, dan yang lain-lain pasti merasa gak enak, ya kan? Itu juga lah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka membangkang, mereka tidak turut kepada perintah Tuhan. Mereka apa? Mereka dihukum, mereka merasa tidak enak, mereka merasa tidak nyaman dengan kehidupan mereka. Sehingga apa? Allah menghukum bangsa Israel dengan membuang mereka ke Babel. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika mereka dibuang ke Babel, mereka di sana ya Pak, dihukum ya. Mereka dijadikan budak, mereka disuruh kerja keras, mereka disiksa dan lain-lainnya. Mereka tidak senang, mereka mengalami beban yang berat. Mereka harus kerja dengan paksa. Nah, tapi ketika mereka mau bertobat, Allah membebaskan mereka dan membiarkan mereka keluar dari bangsa Babel. Nah, permasalahannya jadi ketika mereka keluar menuju ke Yerusalem, menuju ke rumah mereka, mereka melihat apa? Mereka melihat rumah mereka itu telah rusak. Mereka melihat tanah yang mereka biasa kerjakan untuk bertanam, bercocok tanam, tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Bukan hanya itu saja, kota-kota yang ada di sekitar Yerusalem itu juga hancur. Sehingga apa? Mereka susah untuk melanjutkan hidup mereka. Kenapa? Mau pergi ke kota yang di sebelah mereka, kota mereka pun hancur. Mau kembali lagi bercocok tanam di tanah mereka, di rumah mereka, di ladang mereka sendiri, tidak bisa. Karena apa? Karena tanahnya rusak, tidak bisa ditanami. Mereka merasa sangat-sangat sedih. Kenapa kami telah bebas dari Babel sampai kami ke rumah kami kan tidak bisa. Kami harus susah lagi untuk melanjutkan hidup kami. Karena apa? Mereka tidak bisa menyediakan makan mereka. Adik-adik,
Yesaya muncul. Nabi Yesaya membawa nubuat yang membuat orang Israel itu seolah-olah mereka kuat dan membawa pengharapan melalui nubuatannya. Apa nubuatannya? Raja damai akan datang untuk menghakimi orang yang baik dan orang yang jahat. Akan muncul seorang raja damai. Pada saat itu Nabi Yesaya hadir memberikan penghiburan dengan nubuatannya tersebut, dan bangsa Israel kembali bersemangat. Mereka lagi tidak lagi frustasi. Mereka seolah-olah memiliki kekuatan yang baru. Karena apa? Akan datang seorang raja yang membawa damai, yang akan menolong mereka keluar dari setiap pergumulan mereka. Adik-adik sekolah minggu, apa saja ciri-ciri dari raja damai itu? Ya, yang pertama, dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Apa aja itu ciri? Contohnya Roh Tuhan. Dia akan memiliki hikmat, dia akan memiliki pengertian, dia akan memiliki nasihat yang bagus, dia akan memiliki keperkasaan, dia akan memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan ciri-ciri yang kedua adalah dia akan menyenangi takut akan Tuhan. Kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi apa? Dia mau berserah kepada Tuhan. Dia menyenangi takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga adik-adik, dia tidak akan menghakimi dengan sekali pandang saja. Jadi raja damai itu dia tidak akan menghakimi dengan sekali pandang saja. Tapi apa? Dia akan menelusuri apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan yang keempat adalah dia tidak akan menjatuhkan hukuman hanya dengan mendengar kata orang lain. Dia tidak akan menjatuhkan hukuman hanya dengan mendengar kata orang lain. Berarti dia akan mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi ini. Jadi tidak akan ada kesalahan di dalam menjatuhkan hukuman. Artinya apa? Dia adil, bijaksana. Itu dari tadi adik ya. Ada 4 ciri-ciri mengenai raja damai. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa yang akan terjadi ketika raja damai itu akan datang? Tahu nggak apa yang akan terjadi? Ketika raja damai itu datang, kita akan terbebas dari setiap permasalahan kita. Nah, Amang mau nanya dulu, siapa sih kira-kira raja damai itu ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa sih kira-kira raja damai itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, pintar. Raja damai itu adalah Yesus. Yesus. Dia adalah raja damai yang akan membebaskan kita, yang akan menghakimi dunia ini, memisahkan orang yang baik dan orang yang jahat. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak saat ini di minggu ini kita sedang memperingati apa? Kita sedang memperingati Advent yang pertama, penantian akan kelahiran Yesus di minggu yang pertama. Adik-adik sekolah minggu, mari sambil menanti kedatangan Yesus yang adalah Raja Damai, kita harus terus berusaha menjadi anak-anak yang membawa damai. Jangan menjadi anak-anak yang membawa kehancuran. Jangan menjadi anak-anak yang membawa permasalahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kan? Tunjukkan dirimu adalah pengikut Raja Damai. Tunjukkan dirimu adalah pengikut Yesus dengan cara apa? Kehadiranmu harus membawa kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik ya, jadilah anak-anak yang membawa kedamaian, bukan membawa permasalahan, supaya adik-adik semakin diberkati oleh Tuhan. Janji adik-adik ya, jadi anak yang membawa kedamaian. Ayo semua janji dulu. Saya berjanji akan menjadi anak sekolah minggu yang akan membawa kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Ingat adik-adik ya sama janjinya ya, harus menjadi anak-anak yang membawa kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa.
terima kasih Tuhan buat berkat kebijaksanaan, kepintaran yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami telah selesai mendengarkan firman. Berkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu Tuhan, berikan kebijaksanaan kepada mereka supaya mereka dapat mengerti dan memahami setiap firman yang telah mereka dengar, dan mereka bisa menerapkan dan melaksanakan firman itu Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati mereka Tuhan di setiap kegiatan mereka, setiap aktivitas mereka, terlebih di setiap kegiatan belajar mereka Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak orang sekolah minggu di Banjarmasin Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang sukses di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan menjadi anak-anak kebanggaan bagi kedua orang tua mereka, bagi gereja, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga nyatalah bahwa mereka adalah anak-anak yang membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, berikan kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran, kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, supaya kedua orang tua mereka dapat membimbing dan mengarahkan mereka supaya lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan, dan supaya mengenal Engkau dengan baik. Berikan sukacita kepada kedua orang tua mereka Tuhan, tambahkan rezeki dan berkati setiap kegiatan, aktivitas kedua orang tua mereka, anak-anak sekolah minggu di Banjarmasin. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh perhaladu, seluruh pelayan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat acara Natal kami yang akan kami rayakan tanggal 12. Kiranya Tuhan yang memberkati, membimbing, mengajari kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan Natal kami dengan baik. Berikan kekuatan supaya kami bisa Tuhan merayakan Natal kami dengan sukacita, meskipun pada saat ini sedang merebak wabah virus COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya masalah itu tidak dapat mengurangi sukacita kami Tuhan di dalam merayakan kehadiran kelahiran Tuhan di bumi ini. Kami berdoa Tuhan, buat bumi kami Tuhan, pulihkanlah segera bumi kami ini Bapa, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami dengan biasa kembali Tuhan. Kami dapat belajar di sekolah, kami bisa berjumpa di gereja Tuhan untuk melaksanakan sekolah minggu kami. Kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami yang lain, kami dapat berjumpa Tuhan dengan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dengan keadaan yang sukacita dan tanpa takut apapun. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami, supaya kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Senang kembali bertemu dengan adik-adik. Adik-adik, di minggu ini kita sudah masuk minggu Advent yang pertama. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama, Kasihnya Seperti Sungai. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama ya. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
Kita tutup minggu kita di pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan memperkenakan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.